Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Hari ini saya sebagai moderator akan membuka presentasi dari beberapa presentator yang akan memaparkan hasil dari pemahaman mereka. Baiklah, sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Kepada Bu Rianti Hairiah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Ibu Hairiah yang sudah memimpin doa. Semoga doa yang kita panjatkan tadi dapat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan ice breaking. Kepada Ibu Desri, bisa? Atau kepada Bu Rianti Hairiah lah ice breaking-nya. Dipersilakan pada Ibu. Ya, oke. Ice breaking kita hari ini adalah menyambung kata, dua kata. Dimulai dari saya, yaitu saya pergi, lanjut Ibu Desri. Saya mau makan. Saya makan. Lanjut Bu Rodatul. Pagi bersama. Lanjut Ibu Rosita. Bu Rosita, mood-nya. Bu Rosita. Di-mute Bu Rosita. Suaranya, Bu. Itu dekat. Oke, Bu Udah. Rosita. Ibu Devi. Pak Ya. Herman saya. Ya, Ibu Rosita. Oh iya, Kalau Pak Herman Kita mau saya lagi, udah, saya makan. Oke. Oke, Bu Rianti. Dan demikianlah speaker saya. Lanjut Ibu moderator. Oke, terima kasih Bu Rianti yang telah melaksanakan ice breaking. Baiklah, sekarang kita langsung saja mulai presentasinya. Saya persilakan untuk Ibu Desri menyampaikan presentasinya. Persilakan kepada Bu Desri. yang kenal lah. Oke. Terima kasih untuk Ibu yang udah yang mulai Herman, Ibu dekat yang moderatornya. Oke. itu bukan? Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya, pendidikan yang memerdekakan itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan. Oh, dekat. Sebentar ya, Bu. Pendidikan menurut Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu yaitu berdaya upaya dengan mengajak untuk memajukan hidup, tumbuh budi, pengerti, Rupanya rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan membiasakan jangan disertai perintah dan paksaan. Di sini kita jangan memaksa anak untuk belajar kali gitu. Jangan memaksa anak gitu kan. Nah, jangan terlalu memaksa anak supaya meningkatkan kemampuan anak juga gitu. Jadi di sini juga filosofi Ki Hajar itu ada dua, yaitu pendidikan bermakna pada murid dengan Punya tadi mana? Materi kita di mana? dua guru sebagai penuntun. Materi kita. Ibu Rosita Literasi digital. video ditutup dulu Bu. Mana suara? Kok lain ini? Kita masuk yang pertama, pendidikan terhadap pada murid, yaitu pendidikan terhambat pada anak adalah guru sebagai sumber pelayanan yang memberi pelayanan terbaik pada siswa. Guru memberikan kepuasan dan membanggakan pelajaran yang mewujudkan untuk meningkatkan kognitif dan psikomotorik anak. Yang kedua, guru sebagai
Yang kedua, guru sebagai penuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam kaitannya pendidikan, kita harus mengembangkan minat dan bakat yang ada pada siswa. Kita tidak dapat memaksa bagaimana anak sesuai yang kita inginkan. Biarlah anak itu berkembang sesuai dengan potensinya. Guru hanya sebagai pendamping aja dan jangan mengarah kepada anak gitu. Dan sekarang kita masuk ke peta. Kita masuk ke peta, yaitu peta pikiran itu ada 4, yaitu kerangka dasar kurikulum. Ya, kerangka dasar kurikulum itu berperan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum sekolah penggerak yang berpotensi profil pelajar Pancasila dengan konsep merdeka. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Dengan konsep merdeka, belajar Pancasila akan berpusat kepada siswa, sesuai dengan kodrat anak sehingga dalam proses dengan sendirinya akan memuaskan karakter belajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu terkaitan dengan kurikulum dengan pendidikan memerdekakan, yaitu struktur kurikulum berperan agar setiap individu dan kelompok yang terdapat dalam pendidikan yang memerdekakan dapat melaksanakan pendidikan yang merdeka. Dan yang terakhir, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Asesmen kurikulum merupakan sasaran untuk mencapai visi dan misi sekolah, mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan konsep merdeka belajar. Nah, di sini sudah saya paparkan, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Adakah pertanyaan dari ibu-ibu? Saya persilahkan. Oke, demikian presentasi dari Ibu Destri. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan penambahan atau pertanyaan kepada presentator kita. Ibu, saya mau bertanya. Ya, saya persilakan dengan Bu Rianti. Coba Ibu berikan salah satu contoh bagaimana pembelajaran yang memerdekakan itu. Itu aja, Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Rianti. Silakan Bu Destri untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rianti. Oke, di sini saya beri 2 contoh, yaitu pertama, mengajar harus sesuai dengan kemampuan siswa. Kita harus melihat kemampuan siswa itu sampai mana. Misalnya dia di kelas 5, dia tidak mampu di kelas itu untuk menangkap pelajarannya. Kita harus tahu bagaimana karakter siswanya gitu. Dan yang kedua, mengajar harus sesuai dengan bakat siswa anak. Bakat siswa anak pasti berbeda-beda gitu kan. Jadi kita harus tahu bakat yang ini bagaimana, bakat yang ini bagaimana, supaya kita tidak capek dan kita mudah juga untuk mengkelompokkan anak itu supaya lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana Bu Rianti? Berarti dengan kita mengetahui perkembangan karakteristik anak tersebut, maka profil Pancasila bisa dimunculkan di benak mereka. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, sudah cukup, Ibu. Bagaimana Bu Rianti bisa dipahami? Sudah, Ibu. Ya, terima Oke, kasih Bu. Bu Destri. Baik, Sudah Bu. memaparkan jawabannya. Baiklah, presentasi yang kedua. Saya persilakan kepada Bu Depi. Halo Ibu Depi. Bu Depi Maulinda, saya persilakan untuk presentasi kedua.
Bisa Bu Depi? Lanjut aja Ibu. Nanti Suaranya tidak kedengaran Bu Depi. Baiklah, karena Bu Devi masih berhalangan dengan mikrofonnya, dengan audionya, saya persilakan kepada Bu Rosita. Bu Rosita Situmorang dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Halo Bu Rosita, bisa? Di suaranya di mute Bu Rosita, audionya di mute. Oke, silakan Bu Rosita. Waalaikumsalam Iya, oke. warahmatullahi Di sini saya akan wabarakatuh. memaparkan yaitu definisi maaf ulang. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi literasi Sehat, digital. Ibu. Nah, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat dan bijak. Jadi itulah literasi digital itu pengetahuan dan kecakapan. Jadi kita harus mampu memilih pengetahuan dan kecakapan sehingga kita memaparkannya bisa dengan semaksimal mungkin. Kemudian apakah literasi digital yaitu kecakapan, mana dia kok hilang? Udah lanjut kali nih. Kemudian berikutnya adalah elemen esensial literasi digital. Yang pertama yaitu kultural, kedua konstruktif, yang ketiga kognitif, keempat komunikatif, kelima kepercayaan, keenam kreatif, dan yang ketujuh adalah kritis. Ya, itu dia. Kemudian selanjutnya ada 6 literasi dasar. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Kemudian yang kedua literasi numerik, ketiga literasi sains, yang keempat yaitu literasi digital, yang kelima yaitu literasi finansial, yang keenam literasi budaya. Itulah keenam literasi dasar. Nah, prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama prinsipnya itu pemahaman. Yang kedua saling ketergantungan. Yang ketiga adalah faktor sosial. Yang keempat adalah akurasi. Itulah prinsip dasar pengembangan literasi digital. Tahapan gerakan literasi digital yaitu pertama permulaan, yang kedua penerapan, yang ketiga penanaman, yang keempat perubahan. Nah, jadi kesimpulan dari semua tahapan tadi, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media digital. Literasi digital bertujuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai informasi yang sasarannya kepada peserta didik dengan panduan guru. Nah,
Sekianlah paparan dari saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Rosita. Demikianlah presentasi dari Bu Rosita. Saya persilakan kepada ibu-ibu yang ingin memberikan tambahan dan pertanyaan kepada Bu Rosita. Matiin tatapannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau tambahan. Tidak ada? Bu Depi mau nanya. Ya, silakan Bu Depi. Menurut Ibu, aplikasi literasi apa yang Ibu kuasai dengan usia Ibu yang saat ini? Saya penasaran sekali. Ya, silakan Bu Rosita. Literasi apa yang Ibu kuasai saat ini dengan umur Ibu saat ini? Lebih kurang seperti itu Bu Rosita. Suaranya di-mute dulu Bu Rosita. Di-mute dulu suaranya Ibu. Dihidupkan dulu Suara audionya. Bu Rosita, suaranya dihidupkan dulu. Belum dihidupkan suaranya Bu Rosita. Ibu Rosita, suaranya Ibu. Diaktifkan dulu suaranya Ibu. Oh ya, Oke. maaf ya Bu. Setua ini yaitu e-book aja, e-book dan e-textbook, yaitu mengenai bacaan-bacaan lah, seperti yang ditampilkan tadi sama Pak Pak Widi. E-book yang berisi bacaan, sangat Oke. menarik itu. Oke, terima kasih Bu Juman. Mantap Ibu, mantap. Ya oke. Oke. Baiklah. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Rosita? Ya itulah yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang setua ini saya jelaskan kembali, yaitu yang berisi bacaan dan lengkap yang dapat diakses, yaitu yang diapakan mengenai menggunakan media elektronik tadi lah. Seperti blog ya. Nah, Iya. kira-kira itu aja. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bu Rosita Situmorang yang telah mempresentasikan hasil dari kerjanya. Maka selanjutnya saya persilakan lagi kepada Ibu Rianti Hairiah untuk menjabarkan hasil dari kerjanya. Kepada Bu Rianti Hairiah, saya persilakan. Ya, saya mengambil materi tentang asesmen, di mana asesmen ada 3, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Dari 3 asesmen ini yang saya ambil hanya 1, yaitu asesmen diagnostik. Di mana asesmen diagnostik ini memiliki 3, yaitu 1, tujuan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik
Tujuannya untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah dan kondisi keluarga siswa di rumahnya. 2. Asesmen kognitif, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa di kelas dan di saat dia juga bermain dengan kawan-kawannya. Kita harus melihat potensi yang ada di dalam dirinya, tidak hanya dalam belajar saja. 3. Tindak lanjut dan evaluasi. Di sini tujuannya yaitu kemampuan siswa dalam mengetahui kondisi awal siswa. Seperti yang saya bilang tadi, asesmen ini, diagnosis ini terbagi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Tujuan dari masing-masing kognitif ini memiliki perbedaan yang sangat jelas, yaitu seperti non-kognitif mengetahui kesejahteraan psikologi seorang siswa, sementara kognitifnya mengidentifikasi capaian potensi siswanya. Kemudian poin kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Untuk kognitifnya, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang keempat, mengetahui kondisi keluarga siswa, dan kognitifnya yaitu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang berkompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian non-kognitif yang keempat dan kelima, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar dan karakter serta minatnya siswa. Asesmen kognitif non-kognitif. Asesmen diagnosis ini tipsnya yaitu keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Nah, bentuk pertanyaan itu adalah seperti ini, teman-teman. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya apa aja yang dilakukan selama dia di rumah dari pagi sampai jam 12. Biasanya kan kalau anak kelas rendah pulang, nah, disinilah kita menganalisis terus ketika kita udah pulang sekolah itu jam 12 ke atas, apakah dia ada kegiatannya lain seperti mengaji atau les, seperti itu. Lanjut, asesmen non-kognitif yaitu tipsnya keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Contoh pertanyaannya seperti ini, meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, seperti ini kita bercerita, terus meminta dia menulis, meminta dia menggambar. Nah, itu tadi kan SMS kognitifnya. Demikianlah pemaparan dari asesmen kognitif saya. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan dari Bu Rianti Hayah yang sudah memaparkan dari hasil pemahamannya. Saya persilakan kepada ibu-ibu yang mau memberikan masukan atau penambahan ataupun pertanyaan. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan lagi presentasi kita ya, Ibu. Bu Depi, sudah bisa dihubungi Bu Depi? Bu Depi? Ibu, saya ya. Ya, silakan Bu Depi. Apa latar belakang dari asesmen kognitif? Udah itu aja, Bu.
Oh ya. Bu Hairiah, Bu Rianti Hairiah, pertanyaannya adalah apa latar belakang dari asesmen kognitif? Silakan Bu Rianti. Menurut saya latar belakang asesmen terjadinya ketidak tercapainya belajar, penurunan kemampuan siswa, perkembangan emosi dan kesehatan fisiologi yang terganggu, dan yang keenam dapat berdampak pada pendapatan siswa, sehingga dia perlu diberikan suatu apa namanya pendekatan. Jadi kita masalah dari asesmen ini. Kita begitu. Bagaimana Bu Devi, bisa dimengerti atau dipahami? Bagaimana Bu Devi? Sudah, Bu. Bisa dipahami Bu Devi? Ya. Sudah, Bu. Terima kasih kepada Bu Rianti Hairiah yang sudah melakukan presentasi. Kita lanjutkan lagi kepada presentator selanjutnya, yaitu kepada Bu Devi. Bu Devi Maulinda, kami persilakan. Bu Devi, bisa kita mulai presentasi, Bu? Suaranya di mute, Bu. Halo Bu Devi, bisa kita mulai presentasi? Bisa. Nah, silakan Bu Devi. Ya, ini adalah saya akan memberikan kerangka kurikulum sekolah penggerak. Slide selanjutnya, Bu. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, kerangka dan struktur kurikulum sekolah penggerak itu buat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, berencana untuk kurikulum baru di 2021 ini, dan kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, di dalam kurikulum ini nantinya mengutamakan 3 ciri sebagai berikut. Selanjutnya, Bu. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari ini dia Bu ya, kurikulum ini nantinya akan mengutamakan 3 ciri, yaitu berbasis kompetensi, kemudian pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter kerangka profil pelajar Pancasila. Dan kerangka dasar kurikulum tersebut terdiri atas 1, landasan filosofis yang bisa kita lihat ya di sini. Kemudian yang kedua, landasan teoritisnya, ada di dalamnya tercakup semuanya, yang terdiri dari kemampuan untuk bersikap, pengetahuan, dan berketerampilan dan bertindak. Lanjut Bu, ya. Kemudian perubahan mata pelajaran di sekolah dasar pada kurikulum 2000
pelajaran yang terdiri dari sendiri-sendiri. Kemudian arah perubahannya, IPA dan IPS nanti akan digabungkan menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial sebagai fondasi yang sebelumnya nanti di SMP akan dipisah kembali menjadi IPA dan IPS. Terima kasih paparan saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderatornya. Baik, Bu Devi, terima kasih atas presentasi yang Ibu berikan. Saya saya berikan atau saya persilakan kepada Ibu yang ingin memberikan penambahan atau pertanyaan kepada Bu Devi. Oke, di sini saya ingin bertanya Bu Devi. Ya, silakan Bu Desri. Mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Silakan kepada Bu Devi untuk menjawab pertanyaan Ibu Desri. Ya, tolong diulangi Bu, pertanyaannya apa? Mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Iya, iya Bu. Ya, sebentar ya Bu. Iya Bu. Nih, karena baik Bu, saya akan menjawabnya. Tadi mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan, yaitu karena kurikulum merupakan suatu kelengkapan sekolah untuk menunjukkan sesuatu kepada masyarakat bahwa sekolah tersebut memiliki identitas agar sekolah tersebut dinilai baik. Maaf Bu, tadi sinyalnya kurang baik ya Bu ya, saya kurang bisa dengar. Baik Bu, sudah Bu. Sudah Bu Devi pemaparannya, ada yang bisa ditambahkan lagi? Bu Desri sudah paham? Halo Bu Desri. Sudah. Baiklah, sekian presentasi dari Bu Maulinda. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Presentasi yang akan saya bawakan kali ini ialah tentang pencapaian pendidikan. Sebelumnya, membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan tersebut. Masih di apa ini nih sepertinya.
Saya lanjutkan saja. Saja Ibu. Sinyalnya nggak Yang bagus. pertama. Bisa saya lanjutkan Bu Rianti? Saya lanjutkan Bu Rianti. Baik. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Kemudian, yang satu lagi, suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu metode belajar. Kemudian capaian pembelajaran itu biasanya digunakan untuk menentukan tingkat rangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, serta mengarahkan kurikulum dan menentukan aplikasi spesifikasi penilaian. Jadi capaian pembelajaran itu dia berfokus pada siswa atau student center, atau biasa juga yang disebut dengan atau Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai penghambaan kepada siswa. Kemudian tujuan capaian pembelajaran adalah yang pertama untuk menunjukkan kemajuan belajar siswa, kemudian untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian prinsip pembelajaran itu ada dua. Yang pertama adalah karakter dan spesifik. Karakter dan spesifik itu antara lain pemahaman dan pengetahuan, kemudian praktis, kemudian keterampilan generik. Sedangkan prinsip pembelajaran yang satu lagi adalah fleksibel, yaitu pengembangan capaian pembelajaran yang jelas, dan di kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar, kemudian proses penilaian yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kemudian rumusan pencapaian pembelajaran adalah yang pertama bentuk penulisan yang baik. Yang kedua, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang ketiga, fase dalam perumusan setiap capaian pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah komponen capaian pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama, rasional mata pelajaran, artinya memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Yang kedua, komponen capaian pembelajaran adalah tujuan mata pelajaran, artinya komponen atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik ada setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Komponen yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran, artinya deskripsi umum Yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran, artinya deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemennya. Yang terakhir adalah capaian pembelajaran setiap fase. Fasenya adalah pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Demikian presentasi capaian pembelajaran yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada yang ingin memberikan tambahan atau pertanyaan seputar pelajaran, saya persilakan. Saya kembali bertanya, Ibu. Baik Ibu, silakan Bu Rianti. Mengapa capaian pembelajaran itu penting Ya, terima kasih Bu Rianti. Mengapa capaian pembelajaran sangat penting?
Sejauh mana dia dapat mengikuti dan memahami proses pembelajarannya. Bisa dipahami, Bu Rianti? Prosesnya Bu ya. Iya. Proses pembelajarannya, Bu. Oh, Bu, nggak dengar. Contohnya Ibu. Prosesnya itu seperti apa gitu contohnya? Contohnya, kalau misalnya kita kan di PJOK ini, Bu, kita mau tahu nah itu tercapai atau enggak pembelajaran materi yang akan kita sampaikan dengannya, Ibu. Maka kita lihat dari awalnya atau dari akhirnya setelah pembelajaran tercapai, kita lihat anak tersebut mengerti enggak dengan apa yang kita sampaikan pembelajaran kita itu. Nah, kalau dia tidak mengerti, maka kita cari lagi capaian pembelajaran, bisa melalui model-model pembelajaran sampai dia paham dan tercapai tujuan pembelajarannya. Baik, Ibu udah cukup. Bisa dipahami, Bu Rianti? Paham sudah. Baiklah. Terima kasih kepada Bu Rianti. Baiklah. Sekian presentasi dari kami semua. Semoga hasil yang kami paparkan, yang kami utarakan dapat memberi pemahaman yang lebih baik lagi. Sebelum kita tutup presentasi kita, baiknya kita tutup presentasi kita ini dengan doa kepada Bu Rianti Hairah. Silakan. Ya Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa saya pimpin dengan agama Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami telah selesai melaksanakan diskusi tentang IHT, ya Allah. Begitu banyak kekurangan di antara kami, ya Allah. Tutupilah kekurangan kami itu, ya Allah. Berilah kami ilmu dengan banyak manfaat dari semua pembelajaran yang kami berikan. Ya Allah, berilah kami kesehatan untuk datang kembali di hari terakhir esok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baiklah, kita beri aplaus kepada ibu-ibu yang telah mempresentasikan hasil presentasi mereka. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.